Alhamdulillah ya, ini pemerintah Arab Saudi ini sudah membuka penyelenggaraan ibadah haji ya. Seluruh dunia itu yang boleh masuk kota suci, baik itu di Madinah maupun di Mekah, itu hanya 1 juta sekian, ini 1.400.000, 1,5 juta dan kemudian dibagi beberapa negara. Indonesia ini yang mestinya dapat 220.000 ya, sekarang hanya separuh ya, sekitar 110 ya. Kemudian dibagi lagi 36 provinsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikah al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Mohon maaf tadi itu istilah. Yang terhormat kepada Bapak Ibu jamaah haji, ini calonnya sudah hilang ya, jamaah calon itu sudah hilang atau sudah lunas. Jadi jamaah haji, kemudian tamu-tamu Allah ya, Kecamatan Wonokromo ya. Jadi ini semuanya Kecamatan Wonokromo ya. Alhamdulillah. Ada berapa Wonokromo? 70 lebih ya. 70 lebih kurang 10 bisa 2 rombongan ya. Sehingga alhamdulillah bisa menyelenggarakan manasik sendiri ya, tanpa ada keikutsertaan dari kecamatan lain ya. Kalau yang lain-lainnya itu digabung, ada yang 2 kecamatan, ada yang 3, ada yang 1 ya. Jadi seperti itu, karena memang kurang jamaahnya ya. Kemarin ada usul kurang, Pak, kalau kurang saya aja tambahannya. Soalnya kapan sampai daftar? Seminggu yang lalu waktu. Jadi seperti itu. Jadi yang bisa menyelenggarakan bimbingan manasik haji ya, itu yang apa, jumlah jamaah hajinya itu minimal 45 ya. Kurang dari 45 tidak bisa, harus digabung dengan kecamatan lain. Alhamdulillah ya, ini pemerintah Arab Saudi ini sudah membuka penyelenggaraan ibadah haji ya. Seluruh dunia itu yang boleh masuk kota suci, baik itu di Madinah maupun di Mekah, itu hanya 1 juta sekian, ini 1.400.000, 1,5 juta dan kemudian dibagi beberapa negara. Indonesia ini yang mestinya dapat 220.000 ya, sekarang hanya separuh ya, sekitar 110 ya. Kemudian dibagi lagi 36 provinsi ya. Akhirnya ketemu Jawa Timur dapat kebagian 16.000 sekian, yang mestinya biasanya itu sampai 36.000 Jawa Timur ya.
Jawa Timur dibagi lagi, ya, ada 38 kabupaten kota, dan Surabaya mendapatkan hampir 1.400. Ya, jadi dengan yang hadir ini dari 1.400. Sesuai dengan musyawarah rapat, dengan nanti ini tanggal 3 masuk asrama haji, tanggal 4 terbang. Muncul pertanyaan, nah saya ini kapan Pak? Ya Bu ya? Ya Pak? Kapan Pak? Kalau tidak ada kepastian Pak, nggak mau saya kasih kurang, malu sama tetangga. Tapi tetangga tanya terus, ya. Pak, sampai itu kapan berangkatnya? Kok nggak ada kabarnya sama sekali? Katanya tahun ini. Ya. Itu kloter Tulungagung katanya tanggal 9. Kloter Terenggale itu katanya tanggal 10. Surabaya kapan? Ada yang sudah tahu? Belum tahu ya. Ya. Tapi harus siap, ya, belum tahu harus siap. Ya. Ya. Ini ada miss sedikit, ya. Miss sedikit. Mestinya saya itu pikiran saya umroh, ternyata haji. Jadi sama saja antara umroh dan haji. Cuma umroh dan haji itu bedanya terletak pada apa? Wukuf, kemudian apa? Ya, wukuf, terus apa lagi? Lempar, jumroh, apa lagi? Ini saya mohon maaf ya, mesti saya banyak bertanya, karena ini kan istilahnya apa? Pemantapan, ya. Pemantapan. Kalau pemantapan itu berarti kalau Pak Ibu jamaah calon haji itu sudah mendapat bekal, sudah mendapat materi ngaji atau materi atau manasik, ya, di tempat lain, bisa melalui ustaz, bisa melalui ustazah, bisa melalui jamiah, bisa melalui ormas, bisa melalui kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Kalau yang belum mendapatkan manasik apapun, itu juga salah satu tugas dan tanggung jawab dari petugas kloter, ya. Jadi andaikan di sini ada jamaah haji yang tidak ikut KBIH, tenang baik, gak usah pupuk, ya, gak usah, katanya Pak Jokowi, gak usah kesusu, ya, tenang, ya, pasti nanti berangkat ke tanah suci, pasti, ya, gak ada yang ketinggalan. Dari daftar semua itu ada hampir 1.400 itu nggak ada yang ketinggalan satupun, pasti berangkat. Kalau sampai ketinggalan satu, taruhannya apa? Pak kepala kantornya dicopot, bener itu, yang dipecat, gak entos ngurusi haji. Nah itu, supaya satu, kok nggak berangkat, kenapa? Ya, wali alasannya. Para kasus bingung dulu, ya. Makanya diperintahkan, seperti saya diperintahkan sesibuk apapun, ya, harus wajib, ya, mengisi manasik. Ya. Ini tadi ada materi berapa ini? Saya tinggal Pak 3 materi, ya, dan tinggal. Saya geser ke setelah sholat zuhur. Ya, alhamdulillah. Cuma 2 yang nggak saya geser, ya, karena tadinya ada mantu jenderal bintang 2. Saya geser, ternyata waktu saya lihat jam 10 di sini. Saya bisa haji. Cuma kadang-kadang ya pengedir mantu jam 6 dijemput sampai kuku kafe. Ya, makanya saya mohon maaf pakai seperti ini. Ya, nah ini karena
saya juga pakai jas tadi. Ya. Mestinya harus pakai ihram ini kok nggak ada yang bawa ini. Sudah dipakai tadi. Benar. Berarti kalau sudah dipakai, karena juga pas akan-akan jenengan itu sudah berpakaian ihram dalam keadaan ihram. Ya. Materi saya haji, ya, praktek ya. Jadi bapak-bapak ibu ya, ini karena praktek ini saya singkat-singkat ya, apalagi pemantapan ya. Jenengan tinggal menunggu SPNA, surat perintah masuk asrama. Kapan mau berangkat? Menunggu. Yang menunggu. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia, jamaah haji Surabaya ini, ya di samping ada kloter khusus Surabaya, itu ada kloter penyangga. Artinya penyangga itu bila mana sewaktu-waktu dipanggil, ya bapak-bapak ibu-ibu harus siap, jangan menolak, ya. Siap, ya. Jadi panggilannya enggak semenjak itu, ya mungkin kurang 1 hari, kurang 2 hari, ya. Ya, makanya bapak ibu-ibu itu senantiasa ponsel atau apa, kalau punya telepon di rumah itu jangan sampai dimatikan dalam keadaan hidup, ya Pak ya, terus atau kalau enggak titip sama anaknya, ya, karena sewaktu-waktu dihubungi, ya. Kata Pak Antono, siap berangkat besok. Wah, Pak, aku sebelum walimah haji Pak, iya Pak. Ya sudah, cari lainnya. Kalau tidak siap ya, siap, siap. Itu ya Pak Hadi. Ini Pak Misti ini dulu pernah berangkat dengan saya sebut ya. Jadi alhamdulillah saya ini ya gimana ya. Soalnya saya itu organisasi apapun saya ikuti. Ya. Jadi petugas itu karena organisasi. Tugas berangkat itu sampai 5 kali saya, 6 kali pribadi. Seperti itu. Gak pakai antri langsung kalau lulus, ya. Ya. Jadi sudah SMA masuk asrama haji, baik itu gelombang 1 maupun gelombang 2 pasti mendapat SPNA, surat panggilan atau surat perintah masuk asrama haji. Ya. Jadi pasti tunggu aja. Ya. Yang penting mulai masuk asrama itu tanggal 3. Ya, jenengan mulai tanggal 3 sampai seterusnya jangan kemana-mana kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting. Bisa. Kalau masalah walimah hajnya, monggo silakan, sudah laksanakan. Ya, sungguh monggo. Ya, jangan lupa undang saya. Ya, kalau tidak diundang dia terkenai kamu ya. Ya, ini ya sudah lanjut. Ya. Ini praktek ya, praktek. Tidak ada materi praktek. Soalnya kalau teori nanti balik lagi kan. Ya. Ini setelah masuk asrama, di asrama haji apa saja yang dilakukan, dikerjakan. Ya. Karena masuk asrama haji itu tidak sampai 24 jam. Ya, hanya menunggu apa? Menunggu penerbangan, menunggu akan terbang. Nanti diumumkan, katakan ibu ini kloter 3, jemaah haji kloter 3 siap-siap. Itu biasanya persiapannya kurang 6 jam itu lah siap-siap. Ya. Karena 1 kali terbang itu persiapannya itu memakan waktu 4 jam. Ya, dari persiapan 4 jam baru menuju ke bandara. Ya, sudah diumumkan dengan siap-siap. Itu tadi bekalnya itu pas enteng gitu ya. Itu dibawa. Kalau yang tas anu kan sudah bisa kan pada waktu masuk asrama haji itu. Ya, tas yang gede itu berapa sekarang? Berapa kilo isinya? Berapa? 18. Katanya kalau 15 waktu berangkat, waktu pulang 30. 30
30. Itu artinya sampai itu berangkatnya nggak usah bawa banyak-banyak ya. Kemarin ada ibu itu 16 setel di bawah habis. Bu, saya mau jual lagi dari situ, udah saya pakai. Ya. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan oleh-oleh asli dari sana, nggak usah bawa barang banyak-banyak. Ya Bu ya, Pak, nggak usah. Cukup 2 setel aja, jadi kan cukup 2 setel. Ya. Baru sampai di sana itu ganti, ya, ganti. Oh, di situ kan pakainya bagus-bagus, dipakai di situ, diganti. Ya, ini kan juga ganti. Ya. Untuk supaya membiayai kok Indonesia. Mau itu kok sama maju membiayai Indonesia. Wah, ini Bapak Ibu kurang maju, sarungan. Apa itu jenis pakai celomo, pakai hemben. Indonesia jangan pakai jubah sopan. Ya, di sana itu nanti latihan sopan ya, tidak bisa kan? Nanti di sana itu senang bisa. Kubaya yang budaya yang masuk asrama aja kalau manis saja. Pakistan ada di sini. Jadi itu seluruh dunia ya, itu ada di situ semua. Apalagi Cina, made in Cina. Dan made in Cina itu memang yang jual memang Muslim. Bukan seperti di sini Cina-Cinaan. Kalau sana memang Muslim, Cinanya Muslim. Apalagi waktu di Mina ya, warnanya itu Cina Muslim jual hasil apa karyanya sana itu asli, ya, aspek. Ya Bu ya, kalau saya bawa kakek, mana bener itu, udah 15 boleh telepon. Ya, ini kemarin ini tanya, Pak, orang haji itu kan identik dengan air zam-zam. Gimana ini Pak? Tanya gitu ya. Tanya Pak Misti itu yang ahli. Ya. Saya baru menyampaikan dilarang bawa buktinya ya pulang dulu dikasih. Ya. Tapi kewajiban saya itu menyampaikan bahwa pulang ini nggak usah bawa air karena sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, dengan nyampe di asrama haji pulang itu sudah ada zam-zam 5 kurang lah. Dan untuk apa kurang? Kalau biar cukup ya diminum obatnya aja. Ya. Saudara teman baik. Ya. Ya, jadi sudah terima asrama semua persiapan terbang menuju ke Juanda. Di Juanda disiapkan bis. Satu bis isinya 45 jamaah, tidak kurang dan tidak lebih. Bisnya ada 10. Jadi 10 kali 45 berapa? 450. Ya, ada cadangan 2. Ya, cadangan 2 ini bisnya kosong. Manakala satu mogok, cadangan itu bisa dipakai. Ya. Jenengan nanti itu dikawal, ya. Dikawal. Jenengan itu soalnya dianggap tahun di atas sambung, ada tahunnya Allah. Ya, pakai operator, pakai wing itu ya. Saya pernah waktu pertama kali ini, saya mau sampai dikawal seperti ini. Ya, sampai melambaikan tangan di jalan ini. Ada yang, Pak, titik Pak, panggil nama saya Pak. Loh iya, benar itu. Sudah ada ya, lancar sampai di Juanda. Ya. Saya katakan di Juanda karena informasi yang terakhir, ya seluruh jamaah haji Jawa Timur, ya itu menuju ke Madinah, menuju ke Mekah, itu dari Juanda. Tidak perlu transit di Jakarta. Kemarin ada isu-isu ya transit di Jakarta. Karena transit ini Bu, Pak, cukup melelahkan. Ya. Makanya alhamdulillah ya, pemerintah kita berusaha kuat tenaga. Ya. Itu mengusahakan
bahwa jamaah haji Jawa Timur ini bisa berangkat dari Jumat. Ya. Alhamdulillah, setujui ACC. Ya. ACC nanti ditambah dari jamaah haji NTB, jamaah haji Bali, terus jamaah haji Palembang, salah. Ya. Jadi dengan gelombang pertama itu menuju ke Madinah. Ya, turunnya di bandara udara. Apa namanya bandara udaranya? Ini pemantapan belum tahu nama jualan keluar sasar ini. Saya Muhammad Amir Muhammad bin Muhammad, ya itu ada di belum dapat buku ya. Terus kalau yang gelombang kedua itu langsung menuju Abdul, ya. Kalau yang gelombang pertama itu ke Madinah selama 9 hari untuk melaksanakan apa? Sholat al-Fajr. Yang gelombang kedua langsung melaksanakan umroh, sehingga mengambil mikotnya. Sudah tahu mikot apa mikot itu? Batas waktu, ya. Batas waktu. Apa Pak mikot itu? Batas waktu untuk melaksanakan niat ihram umroh atau haji. Ya. Itu ya, yang gelombang kedua. Kemudian yang gelombang pertama 9 hari di Madinah untuk melaksanakan sholat al-Fajr di masjid jangan di masjid lain itu ya, 9 hari 9 hari suci ini harus ada sholat ya, begitu. Nah, nanti pelayanan haji itu cukup kuat ya. 9 hari nanti sampai itu diajak ke kemana-mana, ke rumah, ya. Terus tempatnya apa itu pembuatan Al-Quran, ya. Terus kemana lagi, ke Jabal-Jabal itu gunung-gunung itu ya, situ. Sekarang sudah canggih ya. Kalau zaman saya itu nggak canggih, jadi HP, SMS kok isi. Sekarang saya bisa semuanya. Ya, masalahnya jangan dikirim ke Indonesia atau saudaranya atau anaknya ya. Rumahnya sampai itu. Kalau nangis yang nggak apa-apa kan. Wah, si rumahnya sampai, kan ada yang mulai mau sampai itu. Oh, sambil HP-nya itu lihat apa itu namanya video call yang dilihat, tapi melempar, nggak sadar. Kenapa sampai bisa ke sini apa boleh mau main? Nanti saya kafir HP ini dia ngaku. Kok HP itu? Semua melempar gitu. Banyak orang lihat, ya. Akhirnya, lain kali nggak usah nunggu video call nggak usah. Dia perlu harus bayar. Bukan Pak. Tapi sampai kamu seperti ini. Ya, kemudian dengan 9 hari. Dengan ini saya harapkan nanti tempuh nanti di Mekah ya. Yang gelombang pertama itu nanti pada tanggal berapa itu tengah-tengah kloter itu. Ya, yang ini hanya kloter 1 sampai dengan kloter mungkin 15 ya. 15 sampai dengan kloter bagi 2 4 kloter 20-an lah. Ya. Kloter 21. Sekarang cuma kloter ini tinggal ganti aja. Cuma alhamdulillah harinya sampai ke sana itu masih tetap 41 hari. Alhamdulillah. Dengan biaya perjalanan cuma berapa ya? Berapa Bu? 42. Saya katakan 43 katanya. 43. Kalau murah itu berapa hari? Saya katakan 15 hari ya. Berapa biayanya? 40-an loh. Karena cuma nambah sedikit sudah biasa. Ya. Tapi aku kemarin gerung iya Pak, antri ini Pak, gitu ya.
sabar. Kalau sampai sudah berniat, niatnya sekarang ditandai dengan apa? Bayar uang muka itu niatnya dia. Aku sedikit sisihkan 25 juta. Ya. Kayak dulu itu kan saya pernah menikah, ya, menikahkan. Itu di buku itu ngapain? Terus pokoknya mau tiket, duit pokoknya diwes. Mau anak satu pokoknya kapan pun akan haji. Kita buka rahasia ini. Itu supaya alhamdulillah itu sudah anak saya sudah rumah tangga sudah berapa tahun sudah punya anak. Berarti tinggal tunggu kapan berangkat. Sekarang usia 29. Ya. Tapi gimana? Memang rukun haji itu malah ditaruh di nomor 5 oleh Allah. Ya, rukun Islam tadi loh. Coba nomor pertama, WU ya. Coba nomor 2, WU. Makanya di terakhir nomor 5. Ya. Karena apa? Karena gimana ya? Kita sudah melaksanakan sholat, diperintahkan untuk kerja oleh Allah, beribadah, sudah kerja, dapat rezeki, ya 2,5% itu zakat. Ya, itu agar kita itu tahu nasibnya orang tidak makan dan tidak minum, kita diperintahkan untuk puasa. Belum zakat itu kita tahun pertama menikah, dapat ngomong berubah lagi perencanaan rumah tangga untuk membiayai kehidupan terus belum rumah terus itu punya tanah yang tambah lagi tambah lagi ya tabungan usia dari haji itu aku perlu ini aku dewe untuk mobil macam-macam makanya kita di nomor 5 coba nomor 1, 2 itu semua nyusul ya udah ya ini pelaksanaan ibadah haji ya. Jadi itu tadi kalau umroh kan sudah dijelaskan ya. Ini saya khusus haji ya. Ini kan yang ini untuk melaksanakan umroh ya. Katakan semua jamaah haji ini sudah kumpul di Mekah semua, sudah melaksanakan umroh, sudah melaksanakan umroh haji, sudah melaksanakan umroh sunnah ya. Karena sampai gelombang pertama dan gelombang kedua itu di Mekah itu tinggalnya itu lama ya, hampir 25 hari baik yang gelombang pertama maupun gelombang kedua 25 hari ya. Maupun ada di sana gunakan waktu asal badannya itu sehat ya. Kalau pikirin sibuk nggak ada kesibukan sampai di sana itu ya. Entah mantuk tangi mana sampai diwali-wali tangi mana ya. Gunakan untuk bisa melaksanakan sholat tawaf umroh ya. 1 kali 2 kali umroh itu tadi 40 juta ya programnya dari Indonesia gitu. Nah sampai berkali-kali cukup membayar apa 10 real atau 15 real kalau sekarang mungkin mudah. Tapi sana juga akan kenaikan kok ya. Dari dulu telur ayam itu 1 real dapat 3 ya. Sampai sekarang katanya dapat 3. Jadi tetap di kendaraan sana juga tetap. Indonesia ini mudah ya. Jadi itu ya. Sudah bayar aja 10 real, yang murah sama penumpangnya. Orang 10 berarti 100 real. Ya, ambil tikot untuk operasional ini ya. Ini saya kasih bocoran supaya dengan itu pulang haji itu bisa melaksanakan umroh ya sebanyak-banyaknya asal badannya sehat ya sehat nih. Tapi kadang-kadang itu salah semua. Sejak suaminya ayo umroh sebelah kamar ayo umroh aku udah umroh lagi sopo sing nyuci ya kan uang ayo macam-macam
Atau ada program KPIH, tapi biasanya buat program berapa itu? 4 kali 5 kali berapa? 4 kali, sampai tambahin tengah malam itu jam 10 itu. Udah dia tidak pokok atau malam pagi. Kalau di saat KPIH dan melaksanakan kegiatan apapun, gunakan rasa-rasa orang biru. Biasanya petugas hotel kon boleh kendaraan senang. Celuno lebih aman. Itu ya. Tapi ingat ini masih pandemi, ya masih pandemi, ya. Senantiasa harus memakai masker, ya jangan lupa, ya. Ya. Tapi karena sudah pemerintah sekarang katanya boleh sudah pakai masker, ya. Cuma saya masih melihat siaran langsung, ya. Orang-orang melaksanakan tawaf itu semuanya pakai ikhram semua. Ya. Pakai ikhram berarti jangan-jangan ada peraturan kalau mau masuk asrama, masuk Masjidil Haram harus ikhram, ya. Tapi nggak ada yang tawaf sunnah itu. Kalau melaksanakan umroh, nanti cuma itu ada biasa, ya. Oh, yang alhamdulillah. Jadi jangan bisa melaksanakan tawaf sunnah, ya. Artinya tawaf sunnah itu dilaksanakan di luar tawaf yang Anda lakukan untuk umroh haji, bukan? Artinya seperti itu. Ya, mungkin sholat subuh kan seger ya, sekali ya. Yes, niatnya itu tawaf, tapi jenengan dapat apa? Dapat dua-duanya, ya kesehatan, ya. Umroh yuk gitu. Tawaf itu ya, dapat kesehatan, ya, seger baru pulang. Dan kadang-kadang jamaah Indonesia masuk ke kue-kue, dulu ikut semua dan sebagainya. Tapi sekarang ini alhamdulillah, makanya nggak usah banyak barang, ya. Itu jadikan makannya itu sekarang sehari 3 kali. Foto kalau lumayan. Awal dari kan sehari 2 kali. Nah, ya kan? Kalau sekarang di Madinah maupun di kurang kumpul. Makanan enak di sini, ya. Ada makanan ikan Indonesia, ya. Ada ya. Ikan Indonesia, ya. Terus ayam itu banyak ayam pop, ya. Daging, ya, dagingnya. Wadah wong-wong, gak puluhan kecil ini. Aku sebagai keluar tiket tak tamani, daging itu akhirnya tipis-tipis. Kemudian saya goreng, garing, tambah enak itu. Ya, ditambahi apa? Berambang, terus apa? Buya. Tapi sekarang nggak sampai segitu sekarang, Pak. Terus nggak usah mikir itu, wes sehari makan 3 kali, wes. Nggak usah bawa makanan banyak, ya. Cuma kadang-kadang kangen, ada sama dengan makanan yang kita suka itu bawa titik-titik air, banyak, ya. Terus, nah sekarang sudah dibuka semua, ya. Sudah dibuka oleh petugas kloter jamaah haji Indonesia. Yang di dalamnya ada jamaah haji Kecamatan Wonokromo, ya. Nah, oleh kapal berubah. Ayo siap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Kalau niat ikhram untuk melaksanakan ibadah haji di mana, Pak? Di mana? Kalau Bilal itu umroh, karena kita sudah tinggal di Mekah, sudah nyampe Mekah. Sudah turun sahabat. Ini sudah pelaksanaan haji. Ayo, di mana? Mata di Poskolia belum terbang. Di mana, Bu? Ini hari terakhir ini. Di Makkah. Paling akhir di dalam basis, ya. Nanti diumumkan niatnya itu kalau sholat sunnahnya bisa di dalam maktab atau di dalam kamarnya masing-masing, ya. Jangan bisa leluasa sekarang, ya. Kalau kita dulu satu kamar banyak, ya.
sholat yang sulit. Nah, sekarang satu kamar itu isinya cuma 4 orang, tapi nggak boleh suami istri, ya istri sendiri, suami sendiri. Bapak-bapak mulai sekarang latihan hidup mandiri, ibu-ibu juga gitu, ya karena bapak latihan sendiri harus gini-gini, ya poso, bahaya poso. Berangkat dengan siapa Pak? Dengan istri. Mana istrinya Pak? Poso catatan Bu. Oh, kalau haji tamat itu bahaya poso. Mulai haji kilon juga pokoknya haji tamat itu poso. Ya, enak-enak haji tamat itu ya. Itu ya. Jadi niat ikhramnya terakhir besok diingatkan. Itu karena niat, ya. Niatnya mana niatnya? Terus, nah ini niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma hajjan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma hajjan. Ya. Ini setelah sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah itu gak usah dua-dua ini tadi, gak usah baca apa itu Qurannya panjang-panjang. Ya. Sholat sunnah cukup apa? Inna a'tayna, kemudian doa atau wiridan itu doa subhanallah. Gak usah pendek aja, ya. Karena nanti jaminan itu dikasih doa tersendiri yang cukup panjang, ya. Kemudian atau boleh berdoa, ya, niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Ya. Ini bihi, ya. Kalau umrah itu wa ahramtu bihi. Ya. Aku sengaja berhaji dan berikhram karena Allah. Ya. Lanjut. Ya. Maka salah satu boleh pakai yang panjang, boleh yang pendek, ya. Atau lek ganti Arab, bahasa Indonesia, Madura juga. Allah Taala, ya Allah Taala, niat apa? Niat haji ya Taala, ya gitu ya. Ya. Kemudian ibis. Nah, ini talbiyah mulai berkumandang. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus ya. Mau ke Arafah itu tanggal berapa Bu? 8 Dzulhijjah. Menuju ke Arafah. Itu evakuasi besar-besaran. Disitulah, ya, tenaga pikiran kita terkuras. Ya.
Makanya sebelum niat ihram, bapak ibu-ibu harus melaksanakan sunnahnya, yaitu apa? Mandinya mandi besar, supaya bersih semua. Boleh memakai, boleh sebelumnya, ya pakai deodoran dulu, pakai wangi-wangian dulu, ya boleh, karena belum nih. Ya. Maka setelah ya lambai Allahumma hajjal, nah itu sudah berlaku larangan. Larangannya apa saja Bu? Di antaranya Bu, apa Bu? Pakai wangi-wangian. Ya terus menggunakan. Nggak boleh. Tapi marah juga boleh ya. Kalau marah-marah nggak boleh, marah juga boleh. Kalau marah-marah kan kepo-kepo. Apa kan? Kalau isi panjang main jadi apa Pak? Jadi sudah itu berlaku ya. Ingat berapa hari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 1 minggu dalam perjalanan keluar dari Mekah, keluar dari Makkah, ya, menuju kemana? Ke Arafah. Ya. Di Arafah untuk apa? Al-Hajju Arafah. Kalau Anda ke tanah suci ke Mekah pada tanggal 9 Dzulhijjah tidak berada di Arafah, maka sampai bukan haji, sampai tidak melaksanakan ibadah haji. Ya, ingat itu. Makanya tugas-tugas orang-orang Arab Saudi itu kalau sudah ditugaskan ke Arafah pada tanggal itu, sebenarnya bukan main, karena jika dia juga bersama bisa melaksanakan ibadah haji. Biasanya oleh perusahaannya dipilih, yang tuan-tuannya juga pilih pegawai haji yang mana, jadi petugas di Arafah. Sama dengan kita ini dipilih sehingga jadi petugas kota. Ya, pilihnya melalui tes. Sama jadinya boleh saja jadi petugas boleh. Makanya aktif di organisasi, baik di Muhammadiyah, baik di NU atau LDII, ya, atau mungkin MUI, DNI, atau apapun, ya. Nah, suatu saat ibu organisasi mengirim untuk mengikuti tes dengan lulus, alhamdulillah menjadi TPI-HI. Kalau yang dari swasta ya, kalau dari ASN atau PNS itu TPHI. Oh, ini ada kesempatan ya. Ya, jadi tidak dimonopoli semua oleh pemerintah. Ya. Ya, wukuf di Arafah tanggal berapa Bu? Tanggal 9. Nah, sudah. Ini sudah saya anggap pakai ikut semua loh ya. Meskipun kita pakai biasa ya. Ya. Apa pakai ikut nggak sekarang ganti semua? Pakai ya? Sudah ya. Di Arafah. Di Arafah itu berapa hari? Di Arafah itu mestinya hanya dari terbitnya matahari condong ke tengah itu ya, tanggal berapa ini? Tanggal 9 itu ya. Ya, tergelincirnya matahari itu. Kayak tanggal 8 itu kan itu kita perjalanan evakuasi sampai buahnya. Ya, maka persiapan sehari sebelumnya. Ya, sana terus mulai duhur, modal duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sudah yang mau wudhu silakan. Ingat larangan-larangan itu berlaku loh ya. Yang mau wudhu silakan. Ya, untuk melaksanakan sholat. Sholat duhurnya di kosong jamak atau gimana? Oh, jamak apa? Takdim. Nanti kalau takdim itu duhur dulu kemudian
pentingnya wukuf di Arafah. Sampai-sampai mau diperintahkan oleh Allah, juga Rasulullah untuk menggandeng apa itu? Sholat jamaah, sholat itu sangat penting. Kemudian mengikuti khutbah wukuf di Arafah. Cuma jangan lengah, ya. Bukan jangan lengah karena pandemi ada. Jangan lengah. Waktu Anda wukuf itu dari terbitnya matahari sampai apa? Sampai terbit tenggelam fajar sampai terbitnya fajar. Ya. Artinya senantiasa dengan itu diberi kesempatan berdoa di tempat yang paling mustajabah di padang. Cuma jamaah haji kita ini saya sampaikan karena pengalaman saya. Ya. Begitu habis khutbah wukuf, ya katakan sebelum asar berapa menit, jamaah haji kita itu mulai pelan-pelan keluar tenda. Untuk melaksanakan apa? Ada yang bapak-bapak ngopi, ada yang bapak-bapak ngomong, ibu-ibu juga gitu. Ya, berdoanya kita enggak. Ya, ini saya ingatkan ya. Saya pernah tahu berapa yang bertugas. Seluruh ketua KBS saya panggil. Karena pada waktu wukuf jamaah haji yang khusus di kloter saya itu lalu masih melakukan masih utuh. Ya, padahal itu wukuf itu. Semua terus suruh panggil semua. Ya, untuk jamaah haji kono-kono jangan sampai gitu ya. Ya, terus sampai habis. Kalau Anda berdoa apapun sudah umpamanya katanya orang Jawa teh boleh kurang bahannya itu doa yang untuk keselamatan anak, cucu, rezeki, ya, semuanya. Ya, kalau anaknya habis di Indonesia-nya, terjemahnya habis, doa sendiri minta apa? Boleh Anda mau minum kopi, boleh rokok, boleh, tidak ada masalah. Ya. Cuma jangan hanya ngobrol. Ngobrol itu termasuk jidah wala jidah. Ya, kembali kepada niat haji tadi loh. Pada mikot zaman ini, bahwasanya bulan-bulan haji itu dimulai dari bulan apa? Kalau Anda sudah berniat, al-hajju ashhurin ma'lumah, ya, bukan niat haji, maka berlaku waman farada fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala bil hajj. Berlaku itu. Ya, bapak-bapak gini, mau sering ngopi atau sering rokok, dapat apa? Nanti ini loh. Ini kalau ini dikasih, ini loh, habiskan semua Bu. Dan sampai solusi ini benar-benar minta kepada Allah. Ya. Baca ini ya, harapan dan apa yang Anda menjadikan keinginan Anda. Karena Allah di Arafah itu sudah janji, ud'uni fastajib. Ya, pasti akan penuhi. Itu Allah sendiri yang berjanji kepada kita. Ya, ngomong-ngomong, jamaah haji, jam wis suwi, ya, mau menjelang asar foto-foto ngopi, foto merokok, ya, doa bahwa ini kan merupakan ikhlas, kita dari ya, udah baca saja. Tapi ingat menghadapnya ya, itu ada petunjuk. Ila Masjidil Haram atau biasa di sana itu haram. Ya, petunjuknya tuh. Kalau mama harusnya sana, samanya
Saya pernah itu ada 5 ibu-ibu dan 2 bapak-bapak. Saya, Pak, doanya sampai keliru. Kenapa mau keliru? Dan cuma menghadap. Kenapa ada pesanan? Saya nggak tahu ini tanaman itu Pak, haram. Artinya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Itu ya. Jadi ada pesanan. Ya. Ini baca ini semua ini sampai habis. Lalu diulangi lagi. Kalau kepingin ngopi, nggak apa-apa ambil. Apa sampai mau ngambil 3 gelas, 10 gelas, taruh aja di sini. Yang boleh ya berdiri dan sebagainya. Duduklah kita pakai. Minum rokok boleh. Konsentrasi dan penuh. Ya Bu ya. Mengatakan orang dulu, tindaku sudah lupa deh. Mana sih yang lebih baik yang tidur itu, karena dia itu capek berdoa, tertidur capek berdoa. Ya. Kali berdoa ngobrol sama Tuhan, dengan apa? Bahaya, panggil teman ketua KPR. Saya sudah mau ngomong Ustaz Soboyo lagi, ini hasilnya apa? Itu kan, saya baca semua. Main sampai dong. Udah saya tanggalkan, saya biasanya untuk panggil jari, oh boleh. Saya semua boleh lah. Itu tanggung jawab sampean loh. Itu tanggung jawab keluar ruangan agar itu. Ya. Mengawasi sasa. Ada itu saya jangan kira sana itu tendanya itu sama, ganggarnya itu sama. Iya kalau di sini, ya ini apa namanya ini? Ngagem Mulyo Gembiro, bisa ketemu tulisannya. Di sana nggak tahu, ada pun tulisan Arab. Oh saya tidak bisa bahasa Arab, kadang-kadang apa gitu? Nah urus keluar, ya, fi masuk. Kadang-kadang orang fi masuk itu masuk keluar. Iya. Sasa dari sasa. Ya Bu ya, waktu dengan jangan diumumkan evakuasi menuju ke Musdalifah. Diumumkan oleh ketua kloter. Ya. Ketua kloter mesti mengumumkan, Bu siap-siap, kita mau menuju ke Musdalifah. Let 5 menit udah 3, let 1 jam belum udah 3, belum tentu. Karena menunggu antrian bisnya itu, ya. Jadi evakuasi ini kadang-kadang sulit untuk disempurnakan. Dari dulu ya seperti itu, ya capeknya ada di situ. Ya, diumumkan menuju ke Musdalifah pada malam hari. Malam hari apa tanggal 10. 9-nya kan sudah menuju Musdalifah. Di Musdalifah itu apa? Untuk mencari batu kerikil, jangan batu bata, batu kerikil. Ya, nyarinya tenang aja Bu, nggak usah ada yang temui, wajib berarti cilik-cilik di bener kan ya, wahnya itu, ya. Sekarang terang, lampunya terang sekarang. Kalau dulu kan harus pakai senter. Yang jamaah haji dulu itu banyak ya. Begini kalau yang satu kritik. Senter itu harus tolong. Kalau sekarang nggak perlu. Dulu tuh malah sampai keliruannya kambing. Jangan dengar buyung ya Surabaya betul. Gak masuk Allah enggak. Surabaya betul. Jadi seperti itu ya. Udah kumpulkan. Untuk apa tadi batu itu?
Nah, untuk jumrohun aku. Ya. Nah ini Musdalifah ini, loh, cari ya. Terus loh, ya, nyari batu itu, ya, terang. Di sana dari Musdalifah, ya antri lagi mau evakuasi ke mana? Mina, lama tuh. Itu, tapi diperbolehkan santai, ya, pakai bantal, tas tenteng itu, ya, pakai ikan yang bawa dari kota Mekah terus buat untuk, ya, karena di situ tuh Musdalifah itu suatu padang, ya, suatu padang lapangan, ya, itu ada atasnya itu kayak pagar itu, pas, ya. Nah di situ di Musdalifah itu kalau bapak-bapak ibu-ibu punya saudara, ya ingin ketemu cari orang di situ, karena di situ terkumpulnya jamaah haji se-Indonesia. Tinggal sampai itu nyari kota berapa, kota mana, provinsi mana, kabupaten mana. Ya, apalagi sudah canggih sekarang HP. Ya. Pasti ketemu. Di mana posisi mana terus ketemu. Ya. Se-Indonesia, karena se-Indonesia karena sendiri. Kalau yang sedunia itu ya di luar pagar yang kita upload untuk orang Indonesia. Ya. Itu sistem taruh budi kendaraannya, ya. Taruh budi itu gini, ya, nurunkan, ngambilnya besar, muter, ambil lagi, terus lagi. Biasanya itu muter, nggak berhenti, ya. Jadi seperti itu. Ini Bu ya. Kemudian diumumkan semua jamaah haji Indonesia atau jamaah haji Prono ya. Tidak tahu itu kelompok berapa, ya, menuju ke Mina. Ya, ingat larangan-larangan itu masih berlaku, wala jidalah. Ya, saya katakan wala jidalah itu kadang-kadang mangkel, mengupis atau tokoh yang Surabaya itu. Aku lihat berulang, Pak, istighfar, Pak. Ya, wajib balik itu urusan. Itu rukun apa yang wajib itu perlu didiskusikan. Kalau sampai rukun, tahun mana ini? Tahun mana? Iya lah. Antrian langsung. Ternyata mau berangkat lagi 35 tahun. Ya, sebelum itu tadi di Mina. Nah, dianggap sudah ya punya batu. Ibu-ibu sudah nyampe, bapak-bapak ibu-ibu nyampe di Mina. Ya. Mina itu adalah suatu wilayah. Ya. Wilayahnya itu entah itu satu, kalau Mekah itu kan kabupaten ya, kota ya. Berarti itu kecamatan. Namanya semua boleh Prono. Bukan Prono itu gang atau ya. Itu ya. Di situ ibu-ibu, kalau yang di Arafah sudah disiapkan tenda. Sifatnya di Arafah itu sementara. Ya. Sementara begitu ibu pulang ke kota. Kalau yang di Mina itu selama berapa hari Bu? Mulai tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13. Berapa ini? 4 hari. Ya, 4 hari. Hati-hati, larangannya masih berlaku. Ya. Kayak baru nyampe di Mina. Ini keadaan Mina ini persis ini. Persis gak buat ya, Pak ya. Persis ya itu, Bu, santai-santai. Ya, boleh makan, boleh. Ini yang nggak makan itu berarti sudah tawaf ifadah. Ya, sudah tawaf ifadah.
tuh cepet deh. Halo ini. Ya, karena haji itu sifatnya segera, apapun harus segera. Ya, harus sama males. Ya, agar apa? Terbebas dari hukuman tadi ya. Larangan bukan hukuman, larangan ya. Hukuman sama larangan lain. Kalau larangan ditegas muncul hukuman kan gitu ya. Ya. Nah, di Mina bermalam selama waktu lempar jumroh. Ya, di perkemahan Mina, satu bagi yang nampak awal, ya tadi loh Bu, bagi yang nampak awal sampai tanggal 12. Ya, yang berniat nampak. Bagi yang berniat nampak sadi sampai tanggal berapa? 13. Ya, 13 Zulhijjah. Ya. Di sana apa? Kegiatannya apa Bu? Di Mina. Yang hari pertama apa? Jumaroh, lempar, apa saja. Hari kedua, Usol, Pulo, aku. Hari ketiga, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, ya. Jadi ulang, ustaz, dengan kerikil pada hari Nahar atau Tasrik. Kerikilnya dari mana? Ya dari Musdalifah tadi itu. Apakah boleh cari di mana? Di Mina? Boleh ya. Nah, sempat di Mina. Tapi karena haji itu segera mengambil di Musdalifah. Ya, itu jangan malas-malas ya Bapak ini malas. Oleh Mina oleh berapa? Ternyata di Mina kalau oleh gitu, iya. Ayo, canda. Bukan tuh cekak KB. Terus, ya. Nah ini manajemen lontar jumroh. Satu, lakukan berangkat dengan cara rombongan. Baik yang sudah pernah berhaji maupun yang belum pernah berhaji, ya, dengan rombongan. Ibu-ibu pernah ikut jalan apa? Lomba jalan sehat, mau coba terus rombongan? Gak pernah? Ya nah? Pernah? Persis itu, ya. Topak, melakukan persis itu melenceng, ya. Ya. Cuma kalau mau Mojokerto Surabaya itu melakukan serius. Nah, kalau ini enggak serius, tapi harus saya kabeh. Untung apa? Untung ada hiburan. Hiburannya apa Bu? Setelah jalan Aqobah atau Pulau Aqobah, ya pada hari pertama dan kedua, ya pulangnya itu orang jualan banyak. Makanya saya sampaikan kalau beli apa-apa pas pulangnya saja, hanya pas pulang balik ke tenda. Ya. Kalau belum dapat ditenderi, begini tuh, tak malah gimana? Ya, mereka pasti ya. Banyak di situ, ya, dan murah-murah. Contoh apa ini? Tasbih yang dari apa ini? Dari Turki, ya. Apa namanya itu? Itu kan bahannya kan asli dari Turki. Itu kalau dia sampai 20 sampai 50 real, Pak. Ya. 50 real. Yang pendek, yang panjang. Atau yang biasanya dipakai bapak-bapak atau ibu-ibu itu yang itu kan tasbih. Cuma itu tasbih 3 hamil. Enggak 99. Itu loh, Bu. Ya. Bukannya ngantuk yang Abdullah itu, kata itu hasil waktu itu asli dari Mekah, ya. Itu tasbih itu isinya 33 sampai itu, ya, nah, seperti itu. Beli itu di pinggir jalan murah, ya, paling 8 real mulai. Jenengan kalau beli di toko, ya, di mallnya depannya Masjidil Haram
atau di depannya Masjid Nabawi mahal sampai 60 real. Benar itu. Saya itu pernah titipannya teman itu, lupa. Akhirnya beli kami 60 real. Nah, mau balik lagi ke Minang, saya sudah di Mekah. Mau balik lagi, yang jualan-jualan itu sudah pulang semua. Ya, orang Nigeria jualan di hasil hasil kerajinannya sana. Orang Cina, orang Afghanistan, orang yang katakan Pakistan tadi, ya, tapi bukan Pakistan kan di sana Pak. Orang Turki, ya, itu kan dulu sebutannya kalau di buku sejarah itu para saudagar dan pejabat gitu ya, para saudagar dan pejabat itu pedagang itu banyak itu, ya, terus beli apa itu yang kecil-kecil itu asli itu, ya, sudah beli Pak, sudah beli di Selopret tanggal, ya, Pak, sudah beli di mana Pak? Aku cukup pengen pas basic 33 itu aja. Terus lagi yang pas basic 33 itu ya, atau yang koka itu, yang koka itu beli nih di tempatnya bakso Sidul itu. Ada itu bakso Sidul ya, itu kadang-kadang kalau kimchi orang Madura itu jualan bisi-bisi karena dia nggak boleh, karena bebas. Kenapa? Mulai manusia. Orang di Mina. Saya pulangnya di Mina sih. Jadi dia pulangnya di Mina pada waktu itu. Pada waktu apa ini? Lemparan. Jadi ngomong dia tuh. Ya. Murah sana bukan murah ya. Atau gambar apa ini? Gambar Ka'bah ya. Loh, itu made in Cina loh itu. Yang bisa digulung untuk mandel itu made in China itu, ya, hitam itu loh, baru untuk dinding, ya. Kemudian ini tadi ya, saya rasa manajemen umroh ini sudah tahu semua ini ya, karena ini kan KPI semua yang rombongan, boleh sendirian boleh, hati-hati, ya, hati-hati, ya. Kalau rombongan ini biasanya mesti apa itu hubungannya dengan maktab, ya, boleh atau enggak, ya. Nah, usahakan membawa bendera, ada tandanya nanti, ya, ada tandanya. Terus apabila terjadi kebingungan di lingkungan Jamarat, harap menuju atau mencari ke bendera merah putih. Itu bendera merah putih itu tinggi pun ada, ya. Kalau Anda tersesat, cari itu aja. Cuma kadang-kadang kelihatannya di depan itu, ya. Atau kita ke sana belum begini, ya. Ada itu ada petugas di PPIH, ya. Di petugas haji Indonesia. Terus, nah ini tawaf ifadah, lihat bu, ya. Mengelilingi Ka'bah sama bu, dimulai dari Riyadh pada sejajar jarak sholat Ka'bah sebelah kiri pada saat melaksanakan haji dan merupakan rukun haji, ya. Jadi tawaf ifadah ini merupakan rukun haji, ya. Kalau sudah melaksanakan tawaf ifadah, kemudian saat itu syukur dengan selesai melaksanakan ibadah haji. Kemudian larangan-larangan tadi itu, ya, sudah selesai. Ya. Selesainya larangan-larangan itu ditandai dengan apa? Tahallul. Tahallul itu apa Pak? Cukur. Apapun tahallul. Tahallul. Nah, ya. Kita kero ya. Dan pulau panci kita koi. Tahallul lo potong rambut. Lo kenapa bu? Potong rambut tadi tulis tahallul dari Indonesia ini. Tahallul itu adalah
dalam hal ini apa? Jamaah. Ya jamaah haji dan juga jamaah umroh. Yang telah terbebas dari larangan, ya larangan-larangan haji dan umroh itu loh. Ya, ditandai dengan memotong rambut. Itulah adalah tahallul. Nah ini atau memotong rambut. Kalau ibu-ibu perlu dipotong nggak rambutnya? Ya, tapi nggak perlu cukur. Kita gundul dulu ya. Gundul saja. Ya. Tek sisam. Ini tahallul awal, tahallul sani ya, setelah sani. Tahallul sani. Terus lanjut. Nafar awal dan nafar sani. Nafar adalah rombongan. Sudah saya jelaskan tadi ibu ya. Terus sani. Ya. Kadang-kadang kita ini, ya, kalau sa'i itu dilaksanakan di Mekah atau di Mina? Di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Ya. Jadi setelah melaksanakan apa jamal itu selama 4 hari 3 hari itu, lalu pulang ke maktabnya lagi. Ya. Tapi larangan itu berlaku kalau belum melaksanakan tawaf ibadah kemudian sa'i dan cukur. Ya. Ini yang biasa yang repot itu ibu-ibu, ya, berkaitan dengan sirkulasi, ya. Ya. Sirkulasi ibu-ibu itu loh. Ya. Ya. Itu makanya boleh minum obat itu dari para ulama yang ya. Sampai harus dihitung. Ya. Yang penting bisa melaksanakan tawaf ibadah. Biar apa? Biar rukunnya tersampaikan, sehingga tidak perlu mengulangi tahun. Sa'i sudah ya. Terus lanjut. Nah ini cukur sudah ya. Ada lanjut dan seorang yang diharapkan melakukan perbuatan yang sebelum dilarang oleh apa? Selama berihram. Larangan-larangan tadi banyak ya. Rambut, kusut tubuh, dan lain sebagainya ya. Terus, selamat berjumpa kembali dan semoga menjadi haji mabrur. Sekarang pertanyaan. Ya. Kalau pertanyaan ini jangan yang sulit-sulit ya, biar saya sebagai narasumber tidak support. Ya. Monggo. Halo ya. Ya, yang saya tanyakan untuk jemaah nanti mendapatkan paspor dan tempatnya dan sekalian buku lain. Ya, tas. Untuk tas, baik itu tas koper maupun tas enteng serta tas paspor yang kecil itu, alhamdulillah sudah datang. Ya, tinggal menyerahkan ke jenengan, ya, membagikan ke jenengan. Ya. Kalau yang masalah buku ini, saya juga kurang tahu, karena ini saya dapat tahun kemarin. Ya. Ini berisikan doa dan juga tuntunan praktis dalam menjalankan ibadah haji. Ya. Insya Allah dapat balik. Mungkin lainnya? Ya. Saya akan nanti ikut itu sendiri ya, orang wajib ya. Kemudian juga sama. Itu boleh dari. Jadi yang menghajikan niatnya untuk yang menghajikan itu, ya. Yang artinya siapapun, laki atau perempuan. Jadi jangan diamanati untuk melaksanakan haji. Niatnya yang atas nama itu.
Perbuatan perbuatan itu jangan juga dapat amalannya, ya, juga dapat apa pahalanya. Tapi niatnya itu tadi, ya, sama. Kalau suasananya kayak Iya sama, sama persis ibadah haji, ya. Siapa lagi? Mengapa? Nggak apa-apa, Pak. Mandinya jangan pakai sabun, ya, nggak boleh, ya. Nah, misalnya sekarang itu panas lah, panas, katanya hampir sampai 50 derajat. Kita yang 26, 30 saat ini bagus. Ya, tapi tenang aja, nggak apa-apa, ya. Aku itu masih melindungi kita. Apalagi kita dalam melaksanakan ibadah haji. Nanti terasa dingin. Dingin, ya. Pakaian itu membawa secukupnya. Kalau yang ihram, ya, ya, bisa 1,5, bisa 1, ya. Apalagi jelas rajin mencuci, nggak 1 aja. Tapi sukron cuci cepat, cuci cepat. Atau habis umroh jangan cuci, pakai 2 kali lagi. Asal tidak najis, ya, asal tidak najis. Ya, satu setengah gantian, kan bisa di bawahnya yang atas. Ya. Apalagi di sana sudah disiapkan hamba, disiapkan karpet, ya. Cuma kadang-kadang ibu itu bersuara membawa sendiri-sendiri, ya. Bisa bagi kita kecil, ya. Karena di sana tuh karpet ya ada pasirnya. Boleh membawa itu, tidak membawa itu nggak apa-apa. Tapi biasanya kurang besar, ya. Tapi ingat, jangan sampai membawa apa itu komputer selimut yang dari pesawat itu, ya, ya, itu harus ditinggal itu selimutnya pesawat itu loh. Ya, kapan hari itu ada Saudi Arabia itu ada berapa orang, 3 orang. Oh, sampai bisa dari mana? Ya, dari pesawat. Bapak ada dikasih, ya, gitu. Saya sendiri sampai tidak minta. Dia minta, buat apa minta ini jatah? Lo ada itu, ada itu ketawanya mas. Dia lupa itu. Tapi alhamdulillah nggak diumumkan. Kalau kita, saya sering kantor di hotel itu, ya. Ya, kadang-kadang adunya tidak ada di telepon. Tempat ini dia, penduduknya di dalam mana? Di dalam hotel lagi kan? Karena di Indonesia. Kalau di Arab Saudi dari orang 3 itu nggak bisa bersama. Terus apa lagi? Cukup, ya? Saya rasa cukup, ya. Karena saya diberi amanah untuk menutup azan ini juga. Ya, yang mohon Bapak sadar kembali. Oh, ini ada Pak PLT kepala kapal, ya. Juga Pak Hasan Mawati. Ini habis semua ini. Untuk materi dari saya cukup, ya, Pak. Cukup. Saya juga mohon maaf kalau ada
hal yang saya sampaikan ini ada sedikit kurang berkenan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di dalam pemantapan manasik haji yang diselenggarakan oleh kantor pusat agama Kecamatan Gunung Buntut. Kami mohon dalam kalau saya pernah pejabat-pejabat sana nanti kemarin juga hubungannya tampak sekali ternyata Wonosobo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.